Sebelum pelajaran mulai kita sama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Usahakan ketika waktu sekolah kalian harus sekolah ya. Usahakan harus datang ke sekolah. Kita akan bersiap untuk belajar. Are you ready studying this now? I'm ready. Oke. Nah, kita kan sudah buat kesepakatan kelas. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat minggu lalu? Oke, Siti. Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Oke, Amin. Bermain saat pelajaran sedang berlangsung. Jangan bermain saat pelajaran Berlangsung. Berarti ketika pembelajaran kita akan dimulai, tidak ada yang makan dan minum serta bermain di dalam Kelas. Kalian tahu ini gambar tentang apa? Dongeng. Ini gambar tentang Dongeng. burung dan semut. Burung merpati dan semut. Oke. Kita akan belajar tentang apa ini tadi? Dongeng. Dongeng bahasa Inggrisnya apa? Fable. Nah, kita akan belajar fable atau dongeng. Dongeng ini termasuk di teks apa? Naratif. Oke. Sebelum kita mulai, siapa yang tahu manfaat dari kita belajar teks naratif ini? Oke, Ria. Dapat menghibur pembaca, apa lagi? Oke. Menambah wawasan. Oke. Jadi, adik-adik, kalian sudah belajar tadi manfaat kita belajar dongeng itu menambah wawasan dan menghibur pembaca. Oke, kita lihat di sini. Oke. Manfaat dari teks naratif adalah suatu metode belajar bahasa Inggris yang melibatkan teks dengan tujuan untuk menghibur pembaca yang meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris. Oke, next. Oke, sekarang kita ke tujuan. Tujuan belajar kita kali ini itu apa sih? Nah, oke, ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model PBL dan adalah kriteria penilaian yang akan Ibu laksanakan ketika kegiatan pembelajaran kita ini berlangsung. Yang pertama, sikap. Bagaimana sikap kalian ketika menerima pelajaran? Yang kedua, keterampilan. Nah, keterampilan itu bagaimana kalian saling bekerja sama ketika dalam kelompok. Kemudian yang nilai pengetahuan, ketika Ibu bertanya ada yang menjawab, berarti di situ nilai pengetahuan kalian sudah Ibu nilai. Kemudian sekarang kita akan membagi kelompok. Oke? Satu, Dian Siti Ridho.
Sudah? Orang kedua, Amin, Kalsum, dan Ria. Oke, anak-anak, mari kita duduk dengan tegak tapi rileks. Tatapkan mata ke depan, pejamkan mata, dan tarik nafas dalam pelan-pelan, dan rasakan kemudian hembuskan nafas pelan-pelan sambil merasakan bahwa udara dikeluarkan. Dan ulangi sebanyak 2 kali. Tarik nafas, keluarkan, agar supaya ketika kita akan belajar nanti kalian lebih rileks lagi. Tarik nafas, hembuskan, tarik lagi. Oke, selesai. Oke, bagaimana perasaannya? Senang. Senang? Lebih apa lagi? Lebih semangat. Oke. Nah, ini adalah contoh gambaran teks naratif. Nah, ini adalah contoh gambaran dari teks naratif yang akan kita pelajari nanti. Mengerti? Nah, di sini ada terjemahannya. Oke. Setelah tadi di pembukaan tadi kan kita ada gambaran tentang teks naratif. Oke, di sini ada pertanyaan. What is narrative text? Apa teks naratif itu? Siapa yang bisa? Oke, silakan Yulia. Teks yang dibuat untuk menghibur pembaca siapa lagi? Apa dia? Menambah motivasi. Apa lagi? Menambah wawasan. Oke, kita lihat bersama-sama. Apa sih teks naratif itu? Narrative text adalah sebuah genre dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah cerita fiktif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Narrative text biasanya kita jumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat maupun cerita fiksionis lainnya. Oke, sekarang kita akan belajar struktur naratif teks. Di struktur naratif teks ini ada yang namanya orientation. Yang kedua apa? Complication. Complication terdiri dari paragraf yang berisi apa? Konflik, menjelaskan masalah awal. Ini juga mengawali rentetan plot alur cerita yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks dari cerita. Kemudian resolution. Nah, di sini resolution. Resolution adalah paragraf yang menjadi akhir dari cerita. Setelah kita tadi belajar sudah mengetahui tentang naratif dan struktur naratif, siapa yang tahu struktur naratif itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua
Nah, ini adalah contoh gambaran teks naratif. Nah, ini adalah contoh gambaran dari teks naratif yang akan kita pelajari nanti. Mengerti? Mengerti. Nah, di sini ada terjemahannya. Oke. Setelah tadi di pembukaan tadi kan kita ada gambaran tentang teks naratif. Oke, di sini ada pertanyaan. What is narrative text? Apa teks naratif itu? Siapa yang bisa? Oke, silakan Yulia. Teks yang dibuat untuk menghibur pembaca siapa lagi? Apa dia? Menambah motivasi. Apa lagi? Menambah wawasan. Oke, kita lihat bersama-sama. Apa sih teks naratif itu? Narrative text adalah sebuah genre dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah cerita fiktif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Naratif teks biasanya kita jumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat maupun cerita fiksionis lainnya. Oke, sekarang kita akan belajar struktur naratif teks. Di struktur naratif teks ini ada yang namanya orientation. Yang kedua apa? Complication. Complication terdiri dari paragraf yang berisi apa? Konflik, menjelaskan masalah awal. Ini juga mengawali rentetan plot alur cerita yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks dan anti klimaks dari cerita. Kemudian resolution. Nah, di sini resolution. Resolution adalah paragraf yang menjadi akhir dari cerita. Setelah kita tadi belajar tentang, sudah mengetahui tentang naratif dan struktur naratif, siapa yang tahu struktur naratif itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? The ant and the dove. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. Help, 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 cried the ant, but no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into a pool. The ant and the dove. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. Help, 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 cried the ant, but no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into a pool. Oke, saya akan membagikan file KPD ya. Setelah kalian menonton video tadi, ada 3 pertanyaan yang muncul. Ini akan saya bagikan ya. Dalam cerita tadi, di video tadi yang kita tonton, ada di situ kan, ada karakter-karakter yang ada di dalam video tersebut. Oke?
yang susah ya. Karena mau presentasi itu kalian harus membaca jadi ada kan yang sampai yang sudah bisa presentasi. What happened at the end of the story? At the end of the story, the dog help the story help each other and help friends who are in trouble. Oke, giving applause dulu untuk Sip. Siapa lagi? Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD 1 yang berjudul The Ant dan the Dog. Number 1. Who are the characters in the story? Answer: the ant, the dog, the hunter. Number 2. What happened at the end of the story? Answer: happy ending to the story. Number 3. What can we learn from the story? Answer: learning about help in life will not hurt yourself. Oke, giving applause dulu untuk siapa ini? Siapa lagi? Oke, tadi kan kita sudah presentasi, silakan berdiri dulu semuanya. Kalian disuruh untuk work with your group, kerjakan dengan kelompok. Find out the meaning of the following words. Kata-kata yang ada di sini dikerjakan secara berkelompok, dicari artinya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian itu kalian presentasikan di depan. Oke, silakan dikerjakan dengan cari kata-kata yang ada di depan. Oke, giving applause dulu. Supaya teman-teman lain bisa mendengar dan menyimak ya. Oke, next. Kelompok berapa? 4. Oke, grup 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD 2. Semut, go water, melakukan air, fly, mendaki, cat, dipetik, hunter, pemburu, truk, peraga,
the text. Kalian disuruh membaca, kemudian kalian disuruh menganalisis generic structure yang terdapat pada cerita ini. Oke, kita ngaplas dulu untuk kelompok 1. Siapa lagi kelompok 2? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan Presentasi masuk ke kegiatan penutup. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang fabel Dan teks. naratif. Oke, kemudian what activity do you like the most? Aktivitas apa yang paling kalian sukai? Kerja kelompok. SDG, kerja kelompok. Oke. Kemudian yang ketiga, how do you feel after you learn about narrative text? Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang narrative text? Senang apa lagi? Gembira, oke. Masa cuma si Anwar yang bersuara, kalian tidak senang, yang lain? Senang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Hilya. teks naratif, Oke, bisa tahu tentang teks naratif. orientation, communication, dan presentation. Oke, kemudian siapa lagi? Amin. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ini bukan lukisan, dia Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Apa lagi? yang bisa belajar bahasa Inggris. Dan bisa belajar bahasa Inggris. Oke, bisa mengetahui struktur teks naratif. Kemudian, Kak Pendra, apa lagi? Dongeng, oke, apa lagi? Dari dongeng tadi, dari video dongeng tadi, kalian bisa mengambil tadi pesan moral. Oke, kalau yang lain apa? Saling tolong-menolong. Saling tolong menolong. Terus apa lagi? Menolong seseorang tidak merugikan diri sendiri. Menolong seseorang tidak akan merugikan diri sendiri. Oke. Jadi, kesimpulan pembelajaran yang sudah adik-adik sebutkan tadi itu semuanya sudah benar. Ya? Tapi akan Ibu lebih sempurnakan lagi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengetahui teks naratif, kita bisa membedakan struktur-struktur yang teks yang terdapat pada teks naratif, serta teks naratif ini sangat bermanfaat untuk kita untuk apa?
menambah wawasan, serta pesan-pesan moral yang terdapat pada struktur teks ke depan tetap masih tema naratif teks, tapi dengan cerita yang berbeda. Cerita legenda. Kan cerita naratif itu apa-apa? Ada dongeng, ada legenda, dan cerita rakyat. Makanya minggu depan kita akan belajar tentang fairy tale. Oke adik-adik, bagaimana perasaannya setelah studying? Let's begin our class by reciting Hamdalah.